Kira-kira 100 tahun yang lalu, uang atau money itu belum dipuja seperti saat ini. Uang belum didewakan seperti sekarang. Atau dengan kalimat lain, uang itu baru 100 tahun dipuja bagaikan dewa. Kalau emas, ya memang iya dari dulu memang dipuja sebagai simbol kemakmuran dan alat tukar terpercaya. Kembali ke uang. Uang itu hanya greasing the transaction. Atau uang itu hanya pelumas transaksi. Uang itu hanya pelancar pertukaran. Itu adalah istilah 100 tahun yang lalu, yaitu sebelum Great Depression tahun 1931. Setelah Great Depression tahun 1931, muncullah teori ekonomi baru. Teori ekonomi dari Milton Friedman, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises. Kemudian dikatakan bahwa sejak tahun 1931 ke sana ke belakang adalah teori Adam Smith mati. Jadi teori Adam Smith mati. Kemudian sejak Perang Dunia Kedua usai, zaman ekonom penggagas Bretton Woods Conference, John Maynard Keynes berkuasa. Ini adalah zaman Keynesian. Dalam zaman Keynesian, kata inflasi dan central bank adalah kuncinya. Uang menjadi harta sejajar emas. Walau faktanya pada kertas tertulis angka 50.000 dan lembaran 100.000, nilai kertasnya sama, nilai intrinsiknya sama. Tapi kok beda ya untuk ditransaksikannya? Itulah arti uang sekarang. Memiliki uang menjadi Tuhan tersendiri. Uang menjadi dipuja, uang bahkan disembah. Namun ada fakta baru. Di tahun 2008 ketika subprime mortgage terjadi, hancurlah bank, hancurlah raja uang, mitranya Federal Reserve. Maka dengan lantang kita seharusnya berani mengatakan Keynesian is dead atau Keynesian sudah mati. Teori Keynesian usang. Teori neolips sudah nggak bisa jalan lagi di era digital ekonomi saat ini. Maka sejak tahun 2009, dunia mulai berontak. Banyak anak muda yang tidak percaya IMF, tidak percaya World Bank, terutama anak muda dan non-pemerintahan ya. Mereka mulai rebel. Kelompok ini dikenal dengan filosofi ekonomi baru, yaitu mereka memiliki nama dengan julukan baru, Modern Economy Theory. Pencetusnya adalah Warren Mosler, Bill Mitchell, Stephanie Kelton, Randall Wray, dan bapak dari itu semua adalah Michael Hudson. Bahkan ada yang menyebutkan teori sekarang ini setelah Keynesian mati adalah zamannya Hudsonian. Namun kita tahu virus ilmu lama Keynesian neolips membekas dalam kepala generasi di atas kita, bahkan di sebagian generasi kita, dan agak sedikit mencemarkan ke generasi baru. Namun ada generasi yang steril, yaitu generasi milenial. Generasi milenial sudah tidak percaya Keynesian. Dia mulai mengadopsi teori dari Hudsonian, yaitu Modern Economy Theory. Tapi sayang, pejabat negara masih Keynesian semua, jadi belum bisa diterapkan Modern Economy Theory tersebut yang berbasis project. Pejabat dengan Keynesian cirinya gampang. Kalau nggak ada uang, mereka cari utangan. Dan dalam Modern Economy Theory, kata hutang itu hilang dalam kamus mereka. Kata hutang itu hilang dalam kamus anak-anak milenial. Yang ada hanya sovereign wealth fund, printing money, project creation, digital banking, consolidated bottom of pyramid, dan banyak lagi. Saya sangat bergantung kepada kaum milenial. Semoga ke depan kaum milenial bisa mengambil alih dan mengganti pemahaman kuno yang hingga saat ini masih berlaku dengan strategi tidak berhutang dan tidak jual aset negara.